saya tanya, kalau peristiwa ini nurun ke anakmu, tega enggak itu? Karena dia dengan pasangan sudah tega, kebenciannya sudah akut kan gitu. Saya nanya, kalau ini nurun terjadi ke anakmu, tega enggak? Karena anakmu sudah biasa melihat, oh berumah tangga tuh begitu, gitu loh. Oh kalau ada masalah itu ya perceraian, pisah. Mau nggak anak nanti begitu? Jangan sampai, Mas. Halo, selamat siang Mas Bimo. Wah, siang, ini ketemu saya lagi ya. Ya lah, harus sering ketemu, tiap hari ketemu. Gimana kabarnya Mas Bimo? Pasti makin berkelimpahan. Alhamdulillah. Ini ada jadwal apa nih minggu-minggu ini Mas Bimo? Minggu ini ada perayaan HUT AJMI ya, jadi hari ulang tahun Asosiasi CEO Mastermind Indonesia nanti di Solo. Ada bintang tamunya Gigi juga, ya kumpul sama teman-teman para para miliarder gitu. Para miliarder yang pada ini apa namanya dalam satu komunitas. Dulu pernah ikut kelas bareng-bareng dan ya untuk salah satu ngecas energi adalah itu ya, kumpul dengan orang-orang yang lebih apa namanya lebih oke juga gitu. Oh, oke. Nah, bagi teman-teman yang sudah bergabung ke podcast kali ini, bisa dibantu tap-tap layarnya, atau bisa dibagikan linknya, atau juga bisa absen dulu nih dari kota mana aja nih ya. Nah Mas Bimo, kita hari ini mau bahas apa nih Mas? Kalau kemarin kita bahas tentang hutang ya. Iya, yang pasti adalah gimana kedua kemarin nih, semalam kan udah tayang ya rekamannya ya terkait dengan itu. Harapannya sih kalau teman-teman mau praktek, paham benang merahnya bisa lebih mudah untuk bebas hutang gitu loh. Karena itulah sebuah perjalanan. Tapi teman-teman, saran saya jangan lihat yang kelihatan ya, tapi cek upaya yang tidak kelihatan. Artinya dari sisi tataran energi. Karena kalau yang kelihatan, misalkan pinjam kemana lagi, ataukah top up, ataukah nambah bisnis apa, itu yang kelihatan. Nah, kemarin yang saya ajarkan itu hal-hal yang tidak kelihatan. Artinya dari sisi energi, dari sisi vibrasinya seperti apa, frekuensinya seperti apa, itu bagaimana perjalanan untuk membebaskan diri dari hutang atau dari kehidupan yang berkekurangan. Nah, kali ini kita akan bahas hal yang paling sering ditanyakan juga ya. Paling sering nomor 2 yaitu terkait dengan rumah tangga, dengan pasangan, ya, karena ada pertanyaan bagaimana mengubah pasangan, ada pertanyaan bagaimana kalau pasangan tidak benar dan lain sebagainya, lalu apa pengaruhnya terhadap rezeki dan lain sebagainya. Nah itu nanti kita akan bahas, nanti akan dipandu Mai, walaupun Mai belum berumah tangga ya, tapi sudah ngumpulin pertanyaan-pertanyaan yang oke terkait dengan problem rumah tangga. Karena pertanyaan juga kita filter ya dari komen-komen teman-teman di YT, itu banyak sekali yang nanya, akhirnya kita filter. Nah, kita sediakan jawabannya supaya teman-teman kalau ada yang nanya tinggal nonton rekamannya aja gitu. Oke, begitu ya teman-teman. Jadi teman-teman di sini bagi yang mau menanyakan seputar pertanyaan yang masih berbau-bau rumah tangga atau pasangan nih, bisa langsung drop di kolom komentar nih. Siapa tahu ada yang pasangannya on off, hubungannya banyak-banyak on off Mas, ya kan? Terus juga ada yang selingkuh juga. Oke. Nah, mungkin bisa kita mulai sedikit-sedikit ya Mas Bimo ya? Boleh, pertanyaan pertama dulu boleh. Oke, sama pasangan harus sefrekuensi kah? Nah, nanti kita, ini ya teman-teman, siapin aja pertanyaan. Saya akan ngobrol sama Mai dulu. Nanti pertanyaan yang belum ditanyakan oleh Mai boleh teman-teman tanyakan di kolom komentar gitu. Dan sebelum lanjut, saya pengen tahu nih teman-teman, oke nggak kalau kita bahas terkait dengan wadah rezeki rumah tangga? Artinya apa? Bagaimana kondisi rumah tangga pengaruhnya terhadap rezeki ya. Nah teman-teman oke nggak? Kalau oke, saya minta dibantu komennya. Oke, siap, supaya saya dan Mei lebih semangat lagi untuk bahas tentang ini. Nah, supaya teman-teman ketika nanti memang rezekinya juga sudah oke, jangan sampai rezekinya jatuh karena ada masalah di rumah tangga gitu kan. Nah gitu. Atau yang belum rumah tangga sudah punya database untuk aku tahu nih bagaimana ketika nanti berumah tangga gitu. Gimana, oke nggak nih teman-teman? Komen dulu ya. Kalau banyak yang oke, kita lanjutkan.
Oke teman-teman, jadi topik yang akan kita bahas hari ini, May spill sedikit, ada nanti selingkuh, terus juga perasaan terabaikan, peran yang tidak seimbang dalam rumah tangga, kemudian ada pertengkaran berulang karena pola yang sama mungkin, terus juga nanti ada yang satu ingin tumbuh, yang satunya kok diem aja nih, stuck gitu. Nanti kita akan bahas satu-satu. Oke, ini topik pertama ini sedikit berat. Kita yang keberat dulu Mas Mo, yaitu selingkuh. Karena mungkin mayoritas di Indonesia ini kasus permasalahannya adalah perselingkuhan mungkin ya paling banyak. Entah itu orang kaya, entah itu menengah ke bawah, atau mungkin kadang yang mukanya pas-pasan, nggak ada duit itu juga, aduh sedih ya diselingkuhin sama orang yang begitu gitu. Nah, pembahasan pertama adalah selingkuh, Mas Bimo. Selingkuh itu apakah bisa mempengaruhi keberlimpahan dalam rumah tangga, Mas Bimo? Oke, kalau pertanyaannya apakah berpengaruh? Iya, berpengaruh. Tetapi saya lebih mau membahas dulu kenapa orang berselingkuh. Kalau pengaruhnya itu pasti ada. Apalagi di zaman sekarang, selingkuh butuh biaya nggak sih? Butuh dong. Nah, artinya kan biaya yang harusnya untuk mungkin tambahan modal bisnis, untuk rumah tangga sendiri gitu ya. Bisa jadi tergeser kan, jadi tergeser gitu. Betul, belum lagi kalau yang iPhone misalnya, iya kan, dong. lain sebagainya, itu kan otomatis berdampak, pasti berdampak gitu ke sebuah kerezekian. Nah, kalau dari sisi tataran energi, pengaruhnya apa sih gitu? Yang pertama, kalau sudah berselingkuh ada rasa bersalah kan. Nah, rasa bersalah ini kan energi kekurangan. Perasaan di level bawah ini kan energi kekurangan. Nah, itu juga bisa mempengaruhi rezeki gitu. Belum nanti kalau takut ketahuan, cemas, khawatir. Nah, rasa-rasa ini kan frekuensi atau energinya bergerak di tataran kekurangan. Nah, itu bisa membuat kerezekian terpengaruh gitu, terdampak itu. Oke, begitu ya. Nah, kenapa Mas Bimo? Padahal kita tuh sudah punya pasangan baik, bahkan perfect nih, bisa dikatakan perfect dalam mata orang lain ya kalau melihat ya. Kadang kan rumput tetangga lebih seger gitu. Orang lain melihatnya pasangan kita tuh perfect gitu. Tapi kenapa kadang kita tuh malah memilih atau kepincut untuk selingkuh, Mas? Oke, menarik. Rumput tetangga lebih hijau, kita harus tahu penyebabnya ya. Kenapa rumput tetangga lebih hijau? Karena rumput sendiri nggak dirawat. Jadi kurang modal gitu ya, kurang perawatan gitu ya. Iya, gitu. Makanya kalau rumput tetangga lebih hijau, ya rumput Anda dirawat supaya lebih hijau daripada rumput tetangga gitu. Nah, kenapa sih masih mengalami seperti itu? Karena beberapa yang private ke saya juga permasalahan seperti ini juga banyak ya. Banyak yang ngalami juga lumayan gitu ya. Dan mereka juga terhubung dengan rezeki gitu loh. Dengan baik yang selingkuh, yang aslinya punya selingkuhan, baik yang jadi selingkuhan juga ada itu yang ketemu. Saya pacarnya dia punya istri, saya belum ada status resmi. Ada juga yang kemarin belum lama itu saya nikah siri tapi nggak disetujui sama orang tua dan lain sebagainya gitu ya. Nah, penyebabnya itu di video saya yang terkait dengan menyentuh luka dengan cinta, sebenarnya sudah ada sedikit saya spill di situ bahwa ketika luka tidak disembuhkan, tidak disentuh dengan cinta, dia akan mencari pelarian di luar. Oh gitu. Ya, jadi misal contoh nih, belum rumah tangga dulu deh, anak dulu deh. Anak kurang perhatian, dia akan mencari perhatian di luar. Misalkan di sekolahnya jadi agak nakal mungkin, atau tampil ngepang atau apa demi diperhatikan. Atau anak kurang pujian misalkan, di rumah seringnya disalah-salahkan, kurang pujian, ya dia ada luka kan, nggak disentuh dengan cinta, dia akan cari di luar. Misal kebut-kebutan naik motor sama temen-temennya, kenapa dilakukan? Demi dapat apa? Acungan jempol, pujian, wih kamu keren, kamu pemberani gitu. Nah, luka yang tidak disentuh dengan cinta, luka yang tidak segera disembuhkan, ini menjadi pemicu awal orang akhirnya apa? Mencari di luar. Gitu. Nah, pemicu di awal ini, maka ketika di rumah tangga ada luka, ini harus segera diberesin, saling memaafkan, kemudian saling menyembuhkan, itu harus segera. Karena kalau enggak, ya biasanya kan gitu, di rumah cerita nggak pernah didengerin, ya kan, sibuk main handphone dan lain sebagainya. Di luar rumah, pas cerita kok ada yang lebih ngerti, ya kan, lebih menyejukkan, lebih menenangkan gitu ya. Akhirnya itulah pemicu-pemicu awalnya. Awalnya nggak niat gitu loh, tapi ada timbul rasa kenyamanan karena ada luka yang tidak segera disembuhkan, tidak disentuh dengan cinta, di luar ketemu penyembuh gitu loh. Nah, ini pemicu-pemicunya salah satunya. Jadi tidak lagi melihat mungkin sekedar face-nya cakep atau enggak, kaya atau enggak, tapi
beberapa itu yang saya temui yang datang ke saya itu lebih kepada karena ada kenyamanan. Oke. Gitu, ada kenyamanan yang tidak didapatkan di rumah, ada luka yang tidak disentuh dengan cinta, akhirnya dicari pelariannya di luar. Gitu. Kebetulan di luar tuh ada yang ngasih dan ada yang bisa, gitu. Kayak gitu. Oke, jadi nggak setiap perselingkuhan itu lahir dari kekurangan pasangan ya, Mas ya? Tidak selalu, dari diri juga. Kadang ada luka juga di masa lalu juga bisa. Ya, misalkan luka dari hubungan tidak baik dengan ayah gitu ya, itu juga ada pengaruhnya. Kekurangan figur dari ayah itu dampaknya seperti apa, itu juga banyak pengaruhnya. Termasuk contoh nih, apa namanya, DNA ini kan menurun ya, tapi ekspresi DNA itu bisa dirubah. Oke. Nah, kadang misalkan simbah-simbahnya kawin cerai atau ada perselingkuhan itu biasanya juga akan mudah nurun. Atau dari kecil melihat kayak gitu sehingga rumah tangga itu kayak itu biasa gitu loh. Orang bapak ibu juga begitu kok gitu. Ada luka di masa kecil yang membuat dia akhirnya ya rumah tangga begini, bapak ibu dulu juga begini gitu loh. Nah, itu juga banyak pemicu sih sebenarnya. Itu ada yang bisa karena kekurangan pasangan, ada juga bisa karena ketidakmampuan diri menyembuhkan luka yang akhirnya dapat penyembuhnya di luar gitu. Oke, jadi yang selingkuh dan yang jadi selingkuhan itu pasti punya luka di dalam diri ya, Mas? Betul, makanya ketika ada case seperti itu, kan saya tidak pernah mau membela salah satu. Contoh nih, biasanya kan yang datang salah satu, jarang case perselingkuhan tuh datang berdua tuh jarang. Masih salah satu, gitu. Entah pihak suami, entah pihak istri. Contoh pihak istri yang datang ke saya akan tanya gitu loh, kenapa Anda layak diselingkuhi gitu. Saya pasti akan tanya itu. Oke. Gitu. Karena kalau seseorang sudah bahagia, pertanyaannya kenapa selingkuh? Kalau sudah bahagia, kenapa tega menyakiti kan gitu? Berarti kalau dia berselingkuh, dia tega nyakitin, pasti karena tidak bahagia. Tapi kalau yang ketemu nih pihak suami juga sama, kenapa kamu layak diselingkuh oleh istrimu gitu loh? Itu karena kalau ini nggak diberesin, tes berikutnya adalah mereka sudah pisah contohnya, sudah pisah, lalu berumah tangga lagi. Oke. Hasilnya nggak akan jauh beda gitu loh. Karena apa? Dari tataran energi, dia energinya masih bergerak di tataran yang sama. Ingat, everything is energy, segala sesuatu terbentuk dari energi. Maka ketika energinya di level-level kekurangan, dia akan membentuk peristiwa yang nggak akan jauh beda lagi. Kayak tadi ada nanti topik yang kita bahas adalah pengulangan looping. Kenapa kok berulang terus? Kenapa disakiti terus-menerus? Karena energi pemicunya masih ada dan bergerak di frekuensi yang masih sama, sehingga menciptakan realita yang kurang lebih sama juga gitu. Oke, jadi misalnya ada satu orang yang pernah selingkuh, kalau dia belum mengobati dirinya, berarti itu akan berulang selingkuh lagi ya, Mas ya? Betul, karena energinya masih bergerak di frekuensi yang sama. Ada luka yang belum disembuhkan. Nah, makanya kalau teman-teman ada luka jangan diabaikan. Apalagi dicuekin gitu, karena ada yang mungkin sahabat atau temen gitu ngomong, udahlah cuekin aja gitu loh. Cuekin itu bukan menghilangkan luka, ya, tapi dia hanya menyimpan di bagasi space yang sebelah samping misal gitu, nggak kelihatan lukanya taruh sini. Tapi gitu ketumbuk-ketumbuk, dia suatu saat itu akan meledak gitu loh, akan memicu lagi. Jadi dicuekin itu nggak hilang, maka harus disembuhkan gitu. Oke, nah itu untuk yang perselingkuhan. Nah, kalau misalnya trauma karena diselingkuhi, apakah itu juga nanti akan mempengaruhi kelimpahan Mas di hidup? Mungkin istri yang diselingkuhi atau mungkin suami yang diselingkuhi, begitu Mas? Ya, korban diselingkuhi juga pengaruhnya sama, gitu ya. Makanya ketika korban diselingkuhi, pertanyaannya kenapa saya layak diselingkuhi dulu? Karena kadang case perselingkuhan ini ketika terjadi selalu menyalahkan pihak lain. Ya, misalkan sebagai korban, pasti nyalahin pasangan. Atau yang melakukan, loh aku begini, karena pasanganku begini gitu loh. Yang melakukan lo nggak mau salah gitu loh. Ini salahnya pasangan saya. Nah, sebagai korban, maka ini harus evaluasi supaya nerima gitu. Nerima bahwa iya saya layak karena misalkan nih saya jarang ngajak ngobrol, saya kurang menyejukkan, menenangkan, saya kurang contoh kemarin juga ada salah satu ibu sampai detail banget ya, karena case-nya lumayan gitu. Untungnya dia didampingi ibunya, jadi saya ngobrolnya agak sedikit vulgar, nggak masalah. Kalau berdua tuh saya nggak berani gitu. Walaupun itu di resto ya, tapi karena dia ditemani ibunya sudah sampai obrolan. Saya tanya gini, pernah nggak minta duluan sama suami gitu? Minta nganu gitu, nggak usah detailin nganunya apa ya gitu. Nah, dia ternyata nggak pernah gitu loh. Nggak pernah minta nganu. Nah, dari sisi pria nggak pernah diminta, bisa jadi merasa apa aku nggak menarik, apa istriku nggak menghargai aku, apa aku nggak bisa membahagiakan pasangan dengan cara itu, sehingga dia kayaknya nggak pernah minta, nggak pernah pengen, nggak pernah mau gitu ya, selalu si pasangan yang minta itu loh. Nah, padahal ketika
istri yang minta, bisa jadi suami itu merasa dihargai, merasa dianggap, merasa dan sebagainya. Jadi dari titik korban pun harus evaluasi. Gitu. Yang pertama, yang kedua, lukanya harus segera disembuhkan. Energinya jangan bergerak di frekuensi yang sama, karena kalau enggak, ini mendatangkan peristiwa berikutnya. Gitu loh, makin nyalahin pasangan, makin nggak nerima keadaan, makin nggak nerima diri, ini makin mendatangkan peristiwa berikutnya. Bahkan yang terjadi ketika sudah pisah pun menjadi korban berikutnya lagi gitu. Walaupun kadang merasa sudah lebih baik, sudah lebih oke, sudah lebih ini, tapi ternyata terjadi pengulangan. Gitu, karena energi yang mempengaruhi ini frekuensinya masih sama, vibrasinya masih bergerak yang sama. Jadi kalau buat teman-teman yang sebagai korban, nah segera nih benah-benah diri, bereskan luka. Kalau luka itu misalkan pemicunya sebenarnya bukan dari pasangan, sebelum ada perselingkuhan tuh ada luka mungkin dengan ayah dan lain sebagainya, itu dulu yang diberesin. Jadi kemarin yang ketemu saya itu tarik mundur, dia ada luka dengan ayah gitu. Nah ternyata ayah pisah dengan ibu ketika dia usia 3 tahun. Dia masih sangat dendam terhadap ayahnya. Sampai titik ngobrol dengan saya pun masih dendam. Padahal dia sudah punya anak 3 kalau nggak salah. Gitu. Nah akhirnya perasaan dendam ini kepada ayah ini kan kebawa nih. Energinya masih mancar nih. Dia akan mencipta peristiwa-peristiwa kekurangan. Artinya kekurangan bahagia dalam rumah tangga gitu loh. Karena energinya di situ. Nah, sampai dia tuh sudah nggak mau untuk baikan sama suami. Soalnya maunya pisah. Dan di awal saya tanya, nggak ngaku kalau kamu juga sudah ada pihak lain kan? Enggak, saya enggak ini gitu. Nanti dulu, tunggu pengakuan. Gitu ya. Akhirnya di awal agak alot untuk membereskan dengan bapak. Gitu. Dan selalu alasannya lah, aku kalau mau ke tempat bapak suamiku nggak mau nemenin gitu loh. Jadi selalu ada alasan apapun supaya nggak ke tempat bapak untuk bereskan luka di masa kecil. Gitu. Akhirnya saya bilang gini, kalau kamu luka dengan bapak ini belum sembuh, energimu masih di situ, entah kamu dengan pasangan sekarang atau dengan yang akan datang, itu akan terjadi pengulangan pola, masih akan sama gitu loh, karena energimu masih sama gitu. Dan awalnya dengan pasangan sudah nggak mau, aku nggak mau memperbaiki gitu loh, udah nyerah lah, pokoknya pengennya pisah gitu. Sampai di akhir cerita udah gak sabar pengen pulang ketemu suaminya. Karena ada beberapa hal yang saya bongkar gitu, bagaimana cara membuat suami tidak akan mengatakan tidak gitu, pasti mengatakan iya dan lain sebagainya, itu sampai ke sana. Jadi yang jadi korban tetap harus benahi diri. Kita tidak bisa hanya ini salah pasangan saya, kalau pasangan saya tidak berubah, saya tidak akan berubah, itu tidak bisa, tidak akan terjadi perubahan, hanya akan terjadi masalah yang sama lagi. Gitu. Jadi dua orang ini harus sama-sama saling merubah energinya ya Mas. Betul. Begitu teman-teman. Untuk bab selingkuh ini ada yang mau ditanyakan tidak? Jadi apakah misalnya saya sebagai istri dari seorang laki-laki, ketika saya mungkin kekurangan figur ayah atau fatherless ya kita bilangnya, karena saya baca-baca kemarin itu di Indonesia ini adalah negara tertinggi karena figur ayahnya ini nggak ada untuk para perempuan gitu. Apakah itu nanti juga mempengaruhi saya untuk kalau melihat pasangan saya kurang, kemudian saya akan berpaling gitu Mas Bimo, karena ketidakhadiran mungkin sosok ayah, figur ayah gitu. Ya, jadi kekurangan figur ayah ini sebenarnya hanya perlu dirilis dalam hal pemaafan, karena kekurangan itu kan menjadi luka ya. Entah benci, entah dendam, dan lain-lain, itu yang diberesin. Gitu. Karena misalkan nih kekurangan figur ayah tapi ayahnya udah ada gitu loh. Nah, sebenarnya bisa digantikan nanti dengan pasangan. Gitu, pasangan bisa menjadi seperti figur ayah juga. Tapi, nah ada tapinya. Efek kekurangan fatherless tadi, lukanya itu, kecewanya itu, bencinya itu dirilis dulu, dilepasin dulu gitu loh. Nah, setelah itu kekurangan ini bisa didapat dari pasangan. Gitu loh, tetap aman gitu loh, nggak apa-apa gitu. Nah, buat teman-teman yang saat ini menjadi seorang ayah, itu hal yang berharga untuk dekat dengan anak ya. Anda sesekali perlu loh
tanpa gadget gitu ya di depan anak, mainan bareng, mobil-mobilan, udahlah ini datang ke pom bensin dulu, bensinnya habis, misalkan cowok ya, cewek misalkan mainan apa gitu, gambar apa, ikutlah bermain dengan dia, atau mungkin rekreasi bareng, berenang dan sebagainya, itu perlu gitu, karena itu investasi terbaik untuk kehidupan anak berikutnya. Yang kemarin juga ngotot nggak mau berubah itu, saya tanya, kalau peristiwa ini nurun ke anakmu, tega nggak? Karena dia dengan pasangan sudah tega, kebenciannya sudah akut kan gitu. Saya nanya, kalau ini nurun terjadi ke anakmu, tega enggak? Karena anakmu sudah biasa melihat, oh berumah tangga tuh begitu, gitu loh. Oh kalau ada masalah itu, ya perceraian, pisah. Mau nggak anak nanti begitu? Jangan sampai mas. Baru setelah saya sentuh di anak, ini kelemahannya di situ. Akhirnya dia mau untuk merilis luka dengan ayah, lalu membenahi dengan pasangan. Ya siapa tahu. Kalau saya sih optimis ya, kalau dia melakukan apa yang disarankan bisa kembali utuh. Karena dulu pernah di Desember tahun 2023 saya nangani case yang sudah hampir cerai. Jadi tanggal 20-an itu datang ke Jogja hanya dengan anak, tidak dengan pasangan. Tanggal 2 Januari itu harusnya sidang pertama perceraian, tapi karena nggak jadi. Yang sudah pisah ranjang 6 bulan, yang satu di rumah, yang satu di apartemen, akhirnya kembali lagi dalam satu atap dan menjadi keluarga yang bahagia. Asal dua-duanya berbenah itu bisa kok. Karena kadang rumah tangga itu permasalahannya di ego. Oke. Gitu. Jadi kalau ada yang bilang selingkuh itu hilaf, itu benar nggak mas? Karena kan kita melakukan itu dengan sadar ya. Bukan hilaf. Kalau hilaf kan kita melakukan itu secara tidak sadar ya. Tapi kalau selingkuh kita melakukan itu dengan sadar, dan ketika pasangan bilang hilaf gitu. Aduh gimana mas? Ya mungkin hilaf pertama kali bisa ya. Karena terjebak situasi atau ketidakmampuan diri mengolah rasa. Kok di rumah begini, kok di luar begini, mungkin khilaf pertama kali boleh. Tapi kalau didasari niat, nah itu bukan khilaf gitu. Niat yang direncanakan apalagi kan gitu. Oke.